Halo, pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu mata kuliah Algoritma Pemrograman 2 dengan tugas grafis segitiga rekursif bahasa pemrograman Python. Nah, perkenalkan, nama saya Idris Muhammad, NIM 24 10 10 10 30 dari kelas B. Jadi, apa sih grafis segitiga rekursif ini? Jadi, kita akan membuat sebuah grafis segitiga dengan sebuah banyaknya dari inputan dan dengan menggunakan metode rekursif. Jadi pada awal kodenya kita mengimport tkinter as.tk dan import math. Di sini menggunakan library tkinter sebagai aplikasi tempat untuk menggambar dan menggunakan library math sehingga dapat memanggil fungsi rumus matematika yang akan digunakan dalam program kali ini. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah variabel untuk inputan yang diinputkan oleh user. Jadi kita akan membuat banyaknya segitiga sesuai dengan inputan tersebut. Nah, selanjutnya ada kode window sama dengan tk.tk dan cnv sama dengan tk.canvas dengan window, width, lebar dengan ukuran 1000 pixel dan height dengan 500 pixel. Selanjutnya ada cnv.pack dan panjang sama dengan 350. Jadi di sini selanjutnya fungsi tk dari library tkinter dipanggil dan dimasukkan dalam rencana pembuatan kanvas. Di sini sesuai di sini. Selanjutnya dibawa ke cnv sama dengan tk.canvas. Selanjutnya kemudian perencanaan kanvas akan dieksekusi dengan komen pack cnv.pack ini. Selanjutnya di sini kita akan menentukan titik awal dari segitiga itu yaitu titik A-nya. Jadi titik AX-nya yaitu 500 dan titik AY-nya yaitu 50 dengan panjang garisnya 350. Nah, selanjutnya ada sebuah kode yang akan merujuk kepada fungsi yang akan kita buat dan akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, di sini. Jadi dari ini akan ada sebuah kode yaitu fungsi gambar segitiga dengan argumen atau parameter level 1, panjang, AX, AY yaitu adalah titik awal dari segitiga itu yaitu titik A akan masuk di sini dan CNV. Nah, yang akan merujuk pada fungsi yang ini yang akan saya jelaskan yaitu def gambar segitiga dengan parameter level dan selanjutnya core level yaitu current level dan selanjutnya ada panjang titik A yaitu AX dan AY ini. Selanjutnya ada CNV dan CC sama dengan 0. Nah, selanjutnya setelah kita menggambar sebuah fungsi, kita membuat sebuah kondisi terkait dengan core level yang sedang diproses. Jadi, jika core level dengan modulus 2 sama dengan 0 akan menghasilkan nilai balik sama dengan min 1 dan selainnya balik sama dengan 1. Dan jadi jika current level yang sedang diproses atau level yang sekarang, current level memiliki arti level yang sekarang, yaitu yang sedang diproses berupa angka genap, maka akan bernilai balik sama dengan min 1. Dan selanjutnya jika bernilai ganjil sama dengan balik sama dengan 1. Nah, jadi apa sih kegunaan dari min 1 dan 1 ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya yang akan berhubungan dengan perkalian dengan mencari titik atau rumus dari segitiga itu. Oke. Selanjutnya ada if level kurang dari core level return. Di sini dia sebagai base case sehingga program dapat berhenti. Jadi nanti bakal ada pemanggilan fungsi gambar segitiga lagi, core levelnya di plus 1. Jadi selama level kurang dari si core level ini, maka program akan berhenti. Lalu selanjutnya yaitu pada slide berikutnya
kita akan menyimpan nilai titik awal ke dalam variabel, di mana di sini ada AX sama dengan titik A dengan list 0 dan AY sama dengan titik A dengan list 1. Jadi yang diambil AX adalah nilai dari titik A yang merujuk kepada di sini AX dan AY. AY akan merujuk pada variabel AY. Selanjutnya kita akan menghitung titik B dan C-nya. Dicari dengan rumus trigonometri, di mana untuk mencari titik X kita menggunakan cos dan mencari titik Y menggunakan sin. Nah, jadi sudut 60 ini akan menghasilkan sebuah titik di sebelah kanan, sedangkan 120 akan menghasilkan titik di sebelah kiri. Nah, jadi fungsi dari balik ini yang ada di slide sebelumnya, di sini merupakan bahwa jika bernilai ganjil, maka segitiga akan menghadap ke atas, dan jika bernilai genap akan menghadap ke bawah. Nah, jadi nanti akan disesuaikan tergantung dengan current levelnya. Selanjutnya yaitu kita membuat sebuah kondisi. Jika kita sedang membuat segitiga, selain di sisi 1, maka kita akan membuat garis di sisi 2 dan segitiga di sisi 2 di level selanjutnya. Nah, seperti lihat di sini, if sudut tidak sama dengan 1, maka kita akan membuat garis. Dan kita membuat garis yang akan menghubungkan titik A dan titik C, dan kita akan kembali kepada fungsi gambar segitiga lagi. Selanjutnya sama untuk sudut selain 2, maka kita akan membuat garis di sisi 1 dan sisi 1 dan membuat segitiga di sisi 1 di level selanjutnya. Dan untuk di sudut selain di sisi 3, maka kita akan membuat garis di sisi 3 dan segitiga di sisi 3 di level selanjutnya. Nah, mungkin untuk lebih memahaminya bisa langsung di kode dari sini. Ya, jadi berikut merupakan sebuah demonstrasi dari kode yang telah saya buat. Maka jika seperti yang tadi, jika kita membuat sebuah garis atau sisi selain di sisi 1, maka kita akan membuat sebuah garis di sini untuk membuat titik A dan titik C, dan kita akan membuat segitiga atau memanggil fungsi gambar segitiga lagi di sisi yang kedua, seperti itu. Untuk sisi yang kedua, maka kita akan membuat titik A dengan titik B dan akan memanggil segitiga di sisi 1. Untuk di sisi selain dari 3, maka kita akan menghubungkan sebuah titik B dengan titik C, dan kita akan membuat dan kita akan memanggil segitiga di sisi 3, seperti itu. Jadi mungkin akan saya jalankan satu persatu jika kondisi ini ada. Misalkan 4. Nah, maka yang hanya muncul akan seperti ini. Karena untuk membuat segitiga di sini kita membutuhkan kondisi-kondisi yang ada di atasnya, seperti itu. Dan kenapa di dalam sini tidak membuat segitiga? Karena kita membuat sebuah kondisi ini, sisi ini. Nah, jika tidak ada kondisi sisi ini, maka yang terjadi akan membuat sebuah segitiga di dalamnya, seperti itu. Nah, di sini akan muncul titik C dan titik B, dan kita hanya perlu membuatnya dari sisi dari kondisi yang lainnya, seperti itu. Makanya kita memerlukan sebuah kondisi ini. Jika ada kondisi yang lainnya, maka menghasilkan seperti berikut.
Nah, jika semua kondisi ini ada, maka akan muncul dari sebuah tugasnya, perintahnya, yaitu seperti ini. Mungkin saya akan menghilangkan create line-nya, create text-nya, jadi nah, maka akan muncul sebuah segitiga sesuai dengan perintah dari tugas ini, yaitu membuat sebuah segitiga sesuai dengan inputan dengan metode rekursif. Nah, jadi ada 5 level, jadi ini level 1, level 2, level 2, level 2, level 3, level 3, level 3, level 4, dan yang ada paling kecil nih level 5. Jadi terus menerus sesuai inputannya. Seperti itu. Nah, jadi bagaimana jika tidak ada parameter sisi ini? Maka yang terjadi adalah nah, jadi akan muncul sebuah segitiga di dalam segitiga utama. Nah, jadi ini tidak sesuai dengan perintah dari tugas tersebut. Nah, makanya kita memerlukan sebuah parameter sisi ini. Jadi jika kita telah menggambar semuanya di sisi 3, maka akan berhenti di sini, di sisi 3 ini, maka di 3 dan akan berhenti di sini. Jadi ini tidak akan dijalankan dan tidak akan membuat segitiga di dalam segitiga utama, seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.